Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori belajar yang beranggotakan saya Ulandari dengan NIM 2305115013 dan ini teman saya Cipriani dengan NIM 230411501101. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Cipriani. Teori belajar. Istilah teori belajar terdiri dari dua kata penting, yaitu teori dan belajar. Menurut MC Casey dalam Greer, teori adalah perangkat azas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Sedangkan menurut Hamza, teori merupakan seperangkat presuposisi yang di dalam memuatkan tentang konsep, prosedur, dan konsep yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang paling berhubungan satu sama lain, dapat dipelajari dan dianalisis dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Tujuan teori pembelajar adalah pendekatan terhadap suatu bidang pengetahuan, suatu cara menganalisis pembicaraan dan membela pembelajaran. B. Teori pembelajar berupaya meringkas kumpulan base pengetahuan mengenai hukum-hukum pembelajaran dan dalam ruangan yang cukup kecil. Teori pembelajaran secara kreatif berupaya menjelaskan apa isi pembelajaran dan mengapa pembelajaran berlangsung. Adanya hukum-hukum menunjukkan di bagaimana pembelajaran terjadi. Teori-teori berupaya mewujudkan mengapa membela terjadi. Penerapan dan beberapa teori belajar sangatlah bermanfaat dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu 1. Membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. 2. Membimbing guru untuk merancang dan merancangkan proses pembelajaran. 3. Memadu guru untuk mengolah kelas. 4. Membantu guru untuk mengevaluasi proses pemberlakuan guru sendiri serta hasil belajar siswa yang lebih. 5. Membantu proses belajar lebih aktif. 6. Membantu guru dan memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat. 7. Mencapai hasil profesi yang maksimal. Karakteristik dan jenis-jenis teori masyarakat. 1. Teori belajar behavioristis. 2. Teori belajar kognitif. 3. Teori belajar humanistik. 1. Menurut Wenkel, teori pertama datang dari Wenkel. Menurut belajar merupakan aktivitas mental atau praktis yang berlangsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. 2. Menurut Germain, belajar bisa diartikan sebagai suatu kegiatan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Ketika melakukan gerakan, tubuh harus terlihat sejalan dengan proses jiwa agar bisa mendapatkan dan melihat adanya berupa. 3. Menurut ahli Ernest Welger, dapat belajar memiliki pengertian berbagai proses dari pembuatan yang telah dilakukan dengan menjaga atau melakukan dalam keadaan sadar. 4. Menurut Bohouir berpendapat bahwa dengan belajar kita dapat menunjukkan adanya berupa yang reaktif dalam memerlukan terjadi karena adanya beberapa pengalaman yang terjadi dialami dan juga latihan yang sudah dilakukan dalam waktu sebelum. Bohar juga menjelaskan yang artinya belajar adalah suatu proses kondisi. Menurut ahli Homsorian berpendapat dengan belajar merupakan sebuah proses usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing. 6. Teori belajar behaviorisme dapat belajar sebenarnya ada 3 teori kasar yang terkenal. Yang pertama yakni teori behavioristik. 7. Teori konstruktisme
Berawal dari kata konstruksi, makna teori ini bersifat membangun atau menumbuhkan. Jika terlihat dari filsafat pendidikan, dapat diartikan bahwa konstruktisme merupakan upaya atau usaha membangun susunan hidup yang berbudaya modern tanpa meninggalkan hal-hal utama. 8. Pavlov. Menurut ahli selanjutnya, Pavlov menjelaskan belajar merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi disebabkan adanya syarat-syarat atau konstituen yang dapat berbentuk latihan yang dilakukan secara kontinuitas atau terus-menerus sehingga menimbulkan reaksi. 11. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif sudah melalui perkembangan sejak terakhir karena bentuk protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang pada masa sebelumnya. 12. Menurut Emron, belajar didefinisikan sebagai sebuah proses tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap karena bentuk hasil dan sebuah pengalaman. 14. Vygotsky. Menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi bila anak belajar ataupun mencoba menangani tugas yang belum pernah, namun tugas itu telah berbeda-beda. 15. Teori Tohordik. Teori belajar stimulasi respon yang ditemukan oleh Tohordik disebut juga dengan koneksionisme. Unri ini mungkin kurang populer, namun secara tidak berlangsung banyak dilakukan. D. Teori belajar behavioristik, humanistik, kognitif, konstruktif. 1. Teori belajar behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulasi dan respon. A. Tohordik. Menurut Tohordik, salah seorang pendiri aliran tingkah laku belajar adalah proses interaksi antara stimulasi yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. C. Chirakhul tahun 1943 mengungkapkan konsep pokok teorinya yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusinya, Charles Darwin. Bagi Hull, tingkah laku seorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. D. Edwin Guthrie mengemukakan teori contiguity yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Selanjutnya, Edwin Guthrie berpendirian bahwa hubungan antara stimulus dan respon merupakan faktor kritis dalam belajar. E. Skinner tahun 1989 yang datang kemudian merupakan penganut paham neo-behavioristik yang mengalihkan dari laboratorium ke praktik kelas Skinner, mempunyai pendapat lain yang ternyata mampu mengalahkan pamor teori-teori Hull dan Guthrie. F. Teori belajar kognitif. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus respon. A. Piaget. Menurut Jean Piaget tahun 1975, salah seorang penganut aliran kognitif yang kuat, bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni 1. Asimilasi, 2. Akomodasi, dan 3. Ekuilibrasi atau penyeimbangan. Proses asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. B. Ausubel. Menurut Ausubel, tahun 1968, siswa akan belajar dengan task apa yang disebut pengatur kemajuan belajar atau yang disebut advanced organizer. 3. Teori belajar humanistik. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari kecepatan teori belajar teori humanistik,
Inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. A. Bloom dan Krathwohl. 1. Kognitif. 2. Psikomotor. 3. Afektif. B. Habermas. 1. Belajar teknis atau technische Learning. 2. Belajar praktis atau praktische Learning. 3. Belajar emansipatoris atau emancipatory learning. E. Implementasi teori-teori belajar dalam pembelajaran. 1. Implementasi teori behavioristik. 2. Implementasi teori kognitif. 3. Implementasi teori belajar konstruktivisme. 4. Implementasi teori humanistik. F. Kekurangan dan kelebihan. 1. Teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. 2. Teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme mengalihkan perhatian pada otak. Mereka berpendapat bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. 4. Teori konstruktivisme. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. 5. Teori humanistik. Teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Kesimpulan, teori belajar adalah sekumpulan konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan. Ada banyak teori belajar yang berbeda, dan masing-masing memiliki fokus dan penekanan yang berbeda.